Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul menyangkal diri. Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini saya mengajak kita bersama-sama memikirkan satu tema yang penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tatkala kita merenungkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nats firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23 berbunyi demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, keputusan penting apa yang pernah kita ambil selama kita hidup sampai saat ini? Tentu ada banyak jawaban yang kita boleh berikan. Tapi saya mau mengatakan sebagai anak Tuhan, keputusan yang terpenting yang kita ambil di dalam hidup kita adalah pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus seumur hidup kita. Karena keputusan mengikut Yesus bukan hanya berbicara tentang hidup kita di dalam dunia ini, tetapi juga berbicara tentang hidup kekal bersama dengan Kristus di dalam surga. Salah satu hal yang penting yang perlu kita pikirkan tatkala kita mau mengikut Yesus adalah bagaimana berbicara tentang menyangkal diri. Menyangkal diri adalah salah satu gaya hidup Kristen yang paling sulit. Karena pada dasarnya kita selalu mau menonjolkan diri kita dan kita selalu mau diri kita diakui. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak mudah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk boleh menerapkan gaya hidup Kristen menyangkal diri ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, menyangkal diri adalah panggilan bagi setiap kita yang harus kita praktekkan kalau kita mau benar-benar menjadi murid Kristus yang sejati. Billy Graham pernah mengungkapkan satu kalimat mengatakan keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid Kristus ada harga yang dituntut, yakni segala yang kita miliki. Bapak Ibu, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri secara harafiah berarti mematikan segala bentuk yang berkaitan dengan keakuan kita. Di dalamnya termasuk keinginan kita, nafsu kita, ambisi kita, dan kesenangan, serta penyerahan kehendak kita secara total kepada Tuhan. Seperti Kristus yang kita lihat di dalam sepanjang kehidupannya, ia terlibat dalam perjuangan antara kehendaknya sendiri atau kehendak Allah. Di dalam kemanusiaannya yang sejati itu dia bergumul antara mengikuti keinginannya sendiri atau mengikuti kehendak Allah seumur hidupnya. Bapak Ibu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa menyangkal diri itu berarti sebuah kesadaran akan ketidakberdayaan dan kebergantungan kita kepada Allah secara total atau sepenuhnya. Yang kedua, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa penyangkalan diri adalah sebuah tindakan untuk menolak keinginan sendiri bila keinginan itu bertentangan dengan kehendak Allah dan mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mengatakan ini bukan satu hal yang mudah. Pada dasarnya kita mau mengikuti kehendak kita, kita mau hidup menurut apa baiknya kita. Tetapi pada saat kita mengambil keputusan untuk hidup sebagai murid Kristus, maka kita dipanggil untuk menyangkal diri, untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Seorang misionari dari Mesir bernama William Borden, dia pernah mengungkapkan satu kalimat yang mengatakan, apa yang dibutuhkan dunia saat ini adalah suatu generasi orang percaya yang mempunyai motto, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada kata mundur dan tidak ada kata penyesalan dalam mengikut Tuhan dan menjadi murid Kristus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita tetap bersedia ikut Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita di tengah-tengah masa-masa Prapaskah ini. Kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, saya mengajak kita untuk boleh mempraktekkan sikap hidup menyangkal diri dalam hidup kita. Sehingga Kristus makin dimuliakan, makin ditinggikan di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga orang boleh melihat Kristus yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Siapkah kita menjalani hidup yang menyangkal diri? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kami merenungkan kembali akan kasih
pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Ajar kami di tengah-tengah dunia yang egois, di tengah-tengah dunia yang selalu menonjolkan diri, kami mau belajar seperti firman-Mu yang mengingatkan kami untuk boleh menyangkal diri. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan di dalam hidup kami dan bukan mengutamakan diri kami dan kehendak kami. Agar hidup kami Tuhan sungguh boleh senantiasa memancarkan Kristus di dalamnya. Dan hidup kami senantiasa boleh memuliakan dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.